Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misha Aira Amadea. Saya dari Prodi PGSD kelas 4C. Di sini saya akan memenuhi tugas dari dosen pengampu Dr. Abduludin SPDI MPDI dengan mata kuliah model dan metode pembelajaran. Simak video penjelasannya ya. Menurut Winawijaya 2016, metode pembelajaran adalah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Menurut Udin 2006, model adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar guna mencapai tujuan belajar. Jadi, perbedaan antara metode dan model dalam pembelajaran yaitu metode adalah pembelajaran yang telah memiliki langkah konkret untuk melaksanakannya. Sedangkan model yaitu pembelajaran hanya gambaran umum atau kerangka kerjanya saja. Menurut saya, sistem sosial merupakan gambaran tentang peran maupun hubungan guru dan siswa serta norma yang dibangun dalam model pembelajaran. Guru bertindak aktif dalam mengendalikan pembelajaran. Namun, ada masanya guru harus merefleksikan kegiatan siswa dalam proses pembelajaran. Peran guru dalam model pembelajaran di mana peran guru yaitu mendorong, membimbing, dan memberikan fasilitas belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan belajar. Guru memiliki tanggung jawab dalam pembelajaran dari mulai merencanakan, melaksanakan, hingga melakukan evaluasi pembelajaran. Model pembelajaran kontekstual. Model pembelajaran kontekstual adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya. Sintak dalam model pembelajaran kontekstual yaitu ada 7, di mana sintak itu yang pertama konstruktivisme. Konstruktivisme di sini yaitu mengembangkan pemikiran siswa akan belajar lebih bermakna dengan cara belajar sendiri, menemukan sendiri, dan mengonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya. Yang kedua yaitu inquiry, di mana inquiry itu dia menemukan sesuatu permasalahan yang akan mereka hadapi dengan dunia nyata. Yang ketiga yaitu ada questioning atau bertanya, di mana siswa mengembangkan sifat ingin tahu terhadap mereka melalui bertanya. Yang keempat yaitu adalah learning community, di mana masyarakat belajar yaitu mengembangkan pemahaman terhadap masalah yang mereka hadapi melalui kegiatan diskusi dalam suatu kelompok. Kelima yaitu ada model atau modeling, di mana guru memberikan sebuah gambaran atas masalah yang diamati siswa sambil menjelaskannya agar siswa lebih mengerti atas pengamatan yang dilakukannya. Yang keenam yaitu ada refleksi, di mana refleksi ini adalah menarik kesimpulan dari masalah yang mereka amatin. Kesimpulan di sini yaitu kesimpulan dari guru dan dari siswanya juga. Yang ketujuh yaitu ada autentik, di mana autentik ini ialah penilaian yang sebenar-benarnya. Selanjutnya yaitu ada sistem pendukung, di mana sistem kontekstual ini adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk membantu siswa melihat makna dalam materi pembelajaran yang mereka pelajari dengan menghubungkan mata pelajaran dengan kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya yaitu ada dampak pembelajaran kontekstual. Nah, dampak ini yaitu dapat meningkatkan ketertarikan siswa untuk senantiasa belajar, sehingga mereka dengan mudah memperoleh pengetahuan yang bersifat fleksibel. Selain itu, pembelajaran kontekstual ini membuat siswa lebih aktif dalam berkonstruksi atau berkolaborasi dengan teman-temannya dalam
sebuah diskusi. Selanjutnya yaitu ada pengertian dari DAT atau biasa kita sebut dengan debat, analisis, dan temuan. Nah, DAT ini adalah pembelajaran dengan model yang diharapkan mampu meningkatkan aktivitas dan hasil belajar siswa, serta mampu menganalisis materi secara mendalam berdasarkan kemampuan nalar atau analisis yang digunakan dengan menggunakan logika dan hati. Sintak dalam DAT yaitu ada 3. Yang pertama yaitu bimbingan mandiri, kegiatan di rumah, dan aktivitas kelas. Di mana bimbingan mandiri ini dia terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yang mana bagian-bagiannya tersebut adalah analisis kebutuhan, di mana kebutuhan ini mungkin yang dibutuhkan oleh siswa untuk memenuhi proses pembelajaran. Terus itu memberikan konsep materi, di mana nantinya guru memberikan penjelasan sebuah materi dengan hasil yang memuaskan mungkin. Terus ada rencana pembelajaran. Terus menyupervisikan kegiatan pembelajaran dan mengembangkan strategi. Dan yang terakhir itu adalah evaluasi. Yang kedua yaitu adalah kegiatan di rumah, di mana siswa dapat meminta bantuan kepada orang tuanya, kakak, abang, saudara, tante, dan omnya untuk proses belajar, seperti meminta tolong seperti belajar mengenai debat atau analisis dan temuan. Selain itu ada juga output model DAT, di mana output model ini yaitu siswa dapat meningkatkan pemahamannya. Yang kedua yaitu hasil belajar yang tinggi. Yang ketiga yaitu kesiapan mengajar atau berpresentasi di depan. Yang ketiga yaitu ada aktivitas kelas, di mana aktivitas kelas ini bagian-bagiannya yang pertama ialah komunikasi informasi, kesiapan pembelajaran, membimbing, terus ada strategi, implementasi, monitoring, evaluasi sumatik, revisi, dan yang terakhir ialah evaluasi formatif. Baiklah, selanjutnya yaitu ada sistem pendukung, di mana yang pertama sistem pendukungnya adalah siswa. Siswa dapat memperoleh pengetahuan karena keaktifan siswa itu sendiri. Selain itu, dalam proses pembelajaran, siswa dapat mengkondisikan proses pembelajaran dengan aktif dan kreatif. Terus yang kedua yaitu adalah guru, di mana guru yaitu dapat memberikan motivasi, arahan, dan sebagai fasilitator untuk siswanya agar siswa itu lebih mandiri dalam menjalankan tugasnya atau belajar dengan teman sekelompok atau individu. Selain itu, dampak model DAT, di mana dampak model DAT ini ialah model pembelajaran bagi siswa yang dapat membentuk siswa belajar lebih aktif, kreatif, dan inovatif. Untuk itu penggunaan model DAT ini tepat digunakannya akan lebih berguna dan penggunaannya lebih konvensional. Berarti dengan model DAT ini pembelajaran jadi lebih maksimal dengan diadakannya debat, analisis, dan temuan, dimana mungkin anak-anak itu lebih senang dia berdebat dengan teman-temannya dalam belajar. Debat itu bukan hanya debat dalam masalah pertemanan, tapi dalam pembelajaran juga ada. Ya, contohnya dalam pembelajaran DAT ini. Nah, mungkin melalui pembelajaran DAT ini anak-anak lebih kreatif dalam berpikirnya, lebih mandiri dalam mengatasi masalahnya, dan lebih inovatif dalam mengerjakan tugas-tugasnya.
Mungkin sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan saya, mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.